Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Baik saudara-saudari, mohon dibantu ya untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan juga keluarga, serta berikan komentarnya untuk sharing dan juga like. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Yang kita lihat di sini ya, sekeluar dari rumah ibadat. Ya, ada kebiasaan misalnya seorang imam romo, kalau misal lingkungan atau terlebih-lebih yang mempunyai stasi atau kapel-kapel yang jauh dari gereja, misalnya pernah saya alami di luar Jawa. Setelah misa di kapel setempat, kita berkunjung ke rumah-rumah umat setempat. Nah, di situ kita berdoa sebentar, ya makan bersama, kadang-kadang memberkati orang yang sakit di situ atau memberikan minyak suci. Disebut di sini ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Lalu diberitahukan keadaan ini kepada Yesus. Ya, ini memang sakit ringan ya kiranya, tetapi cukup mengganggu ibu mertua Simon ini untuk bisa bekerja atau melayani. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, yang dilakukan oleh Yesus ya, tentu saja disertai dengan yang lain, ya, pergi ke tempat perempuan itu, memegang tangannya dan membangunkan dia. Ya, ayolah berdiri, kamu sudah sembuh, semacam itu. Dan seketika itu disebut lenyaplah demamnya. Menarik sekali, kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, jadi penyembuhan ini membuat si wanita ini lalu melayani mereka. Kesembuhan untuk bekerja, ya, kesehatan untuk melayani, ya, kesehatan untuk berkarya. Dan itulah yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Disebut semua orang yang menderita sakit. Nah, ini bisa berbagai macam penyakit ada di sini. Karena disebut selain semua orang, itu berarti cukup banyak yang menderita sakit, berbagai macam tentu saja penyakitnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini menandai kehadiran Mesias yang sebenarnya sangat jelas. Ya. Karya di Galilea, pewartaan Injil disertai dengan begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seperti inilah Mesias yang diharapkan. Dan yang kerasukan setan juga disembuhkan, ya, dibawa kepada Yesus, mohon disembuhkan. Mereka percaya di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan terlebih-lebih lagi disebutkan kerasukan setan. Itu artinya setan yang sebagai sumber penderitaan manusia inilah yang harus diusir, harus dilenyapkan dari manusia, agar manusia hidup dalam
damai sejahtera sesuai dengan kehendak Allah. Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ya mereka begitu banyak sehingga seperti orang mengantri. Ya. Mereka punya keyakinan Yesus menyembuhkannya sehingga ya istilahnya harus berkerumun pun mereka siap. Ya. Harus bersusah-susah mengantri pun oke sajalah. Ya. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ya, tadi yang dibawa semua orang yang menderita. Dan sekarang disebutkan ya mereka semuanya ini disembuhkan, setan-setan diusir. Ya, setan sebagai sumber penderitaan tidak bisa lagi hidup dalam diri manusia. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Ya, coba ini kita renungkan ya, setan pun mengenal Yesus sebagai kalau yang sebelumnya saat pengusiran setan sebagai yang kudus. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus itu sampai benar-benar ke akar-akarnya. Sumber penderitaan adalah setan, maka setan itu harus diusir dari batin manusia. Nah, saudara-saudari, kita pun barangkali tidak merasa diri kerasukan setan ya, tetapi ketika kita berpikir jahat, hati kita itu merancang hal-hal yang jahat, sebenarnya ada setannya, itu harus hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya mohonlah kepada Yesus. Pasti ya, Yesus ini bukan pro setan atau dikelilingi oleh setan-setan sehingga setan itu mengikuti Dia, manut, taat. Tetapi ketaatan setan itu karena kuasa Yesus itu begitu besar. Ya, bukan karena berteman, bukan karena penghulu. Ya, tetapi Yesus mempunyai kuasa yang begitu besar untuk membinasakan setan. Nah, disebut juga pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Seringkali ya kita temui ini ya, Yesus berdoa dengan sangat tenang. Kita temui di dalam Injil pagi-pagi benar atau ketika hari sudah sangat malam, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, kita bisa enggak ya seperti Yesus ini selalu menjalin relasi yang kuat dengan Allah Bapa ya. Pergi ke tempat sunyi dan berdoa, menyendiri, hening dan hening. Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia, dicari terus ya Yesus ini, lebih karena kebutuhan ini, orang-orang ini mencari Yesus. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Ya karena apa ya, sebelumnya terjadi mujizat yang luar biasa seperti itu ya. Mungkin sebagian mencari untuk disembuhkan lagi, masih ada orang-orang yang dibawa lagi dari tempat lain. Kemungkinan lain semua orang mencari Yesus karena ingin ikut Yesus, melihat mujizatnya ya, jadi lebih sebagai penonton ya, tetapi mungkin juga ingin ikut Yesus sebagai guru, Yesus sebagai sang juru selamat yang mau mereka ikuti. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain ya, ke kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ada kebutuhan supaya kota-kota yang lain juga mendapatkan jatah, ya, mendapatkan tempat, mendapatkan pelayanan dari Yesus, supaya mereka pun juga mendapatkan pemberitaan Injil. Untuk itu Yesus memang telah datang untuk semua orang, untuk segala bangsa. Lalu pergilah
Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Sekali lagi disebut ini dalam rumah-rumah ibadat, ya, pemberitaan Injil ini jadi resmi, diterima banyak orang. Ini bukan sekedar di jalanan. Dan sekali lagi disebut mengusir setan. Berapa kali dalam perikop pendek ini disebutkan Yesus mengusir setan. Karena apa? Inilah sumber kesengsaraan manusia, harus diusir. Kita mohon semoga kita pun mampu menepis hal-hal yang jahat. Jangan sampai setan hinggap dan ada hadir di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan berikan komentarnya, sharingnya bagi saudara-saudari kita yang lain. Tuliskan sharing saudara di sini. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.